Shalom Bapak Ibu, semua bersuka cita. Mana senyumnya kalau bersuka cita? Ayo. Puji nama Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan boleh angkat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap memuji Tuhan hari ini. Tuhan, Kau yang bertata di tempat ini, Kau yang bekerja. Tuhan, anak-anakmu siap memuji Engkau. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita ya Bapak Ibu. Kita mau menyembah Dia. Amin. Semua bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menjadi hamba-Mu Tuhan. Beri kami hati hamba. Anak-anak-Mu di tempat ini, kami siap menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Aku apa
pengorbanannya di hidup kita. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya Tuhan, inilah kerinduan kami Bapa. Kami tahu Kau Allah yang
melihat harta. Kau begitu baik terhadap kami Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Biar Tuhan pujian penyembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Kau layak dipuji dan disembah Bapa. Kami siap memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Di dalam nama-Mu Kau bertata tempat ini Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari salam kanan kirinya. Bilang apa? Tuhan Yesus baik. Selain Tuhan Yesus baik, Kau berharga. Amin. 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 Semua berharga di mata Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita? Amin. Haleluya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan ya. Boleh joget? Asik. Siapa di sini yang dilanda Tuhan keras? Ada lah. Aman lah ya kalau ada Tuhan ya. Aman? Aman. Oke. Semua joget ya. Bila topan khas melanda
Hidupku telah ditebus, kuasa darah yang kudus. Hidupku bukan milikku lagi. Benar ya? Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-suka Tuhan ya. Jangan lupa ya. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi ya, hidupku telah ditebus, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik. Apapun yang Tuhan mau lakukan, terserah Tuhan. Apapun yang Tuhan mau silahkan Tuhan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, suka-suka Tuhan ya. Jangan ngedumel. Suka-suka Tuhan. Tetap bersuka-cita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Udah capek? Semua bersuka cita? Amin. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu hari ini yang kami rasakan. Sekarang kami mau dengar suara. Kita siapkan hatinya. Dia juga pengen kita melakukan apa yang dia firmankan. Amin. Dan untuk itu kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami rindu menjadi hamba-Mu yang setia. Haleluya Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin Bapak Ibu. Emas, perak, dan bermana tiada artinya. Katakan, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu nyanyikan. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah
Sebab itu bekerjalah Tuhan di hidup kami, bentuklah hidup kami semakin berarti, bentuklah hidup kami semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di hidup kami, nyatalah kerajaan Allah di hidup kami. Terima kasih, sebentar kami akan mendengar kebenaran-Mu, kebenaran yang hidup, yang membuat kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebab itu Roh Kudus tolong kami, percaya Tuhan menolong kami untuk mengerti, terlebih bisa mengalami kebenaran Allah yang hidup. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Saya percaya selalu ada damai dan sejahtera Tuhan yang Tuhan hadirkan di hidup kita. Tadi pagi jam 2:30 saya terbangun karena ada satu mimpi yang buat saya gelisah. Pas kami pulang dari sini tadi malam, si Bu Gum sempat bilang, pendeta juga butuh berkat jasmani ya. Iyalah, namanya masih punya tubuh ya kan. Tapi ketika dia berkata bahwa pendeta juga butuh berkat jasmani, sebenarnya di hati kecil saya ada satu argumen. Argumennya apa? Karena kalau pendeta punya uang, diomongin. Nggak punya uang juga, diomongin juga. Jadi ada argumen kecil di hati kecil saya, satu kata begini. Iya ya, ya saya melayani Tuhan, saya juga butuh berkat, bukan hanya rohani, berkat jasmani juga. Sehingga karena suara kecil itu di hati saya, ketika saya tidur, gak tahu kenapa saya ada dalam satu mimpi yang membuat saya gelisah dan takut. Karena seperti saya ada satu memang saya sedang ada di bumi, tapi ketika itu mungkin dulu di SD saya ingat belajar mengenai planet, bahwa di angkasa ini di alam semesta ini ada banyak bintang dan planet. Dan kita bisa lihat dulu kalau bicara soal planet ya, bahwa dari matahari ke bumi ada 3. Jadi ada 2 planet sebelum matahari ke bumi. Dan ketika saya melihat, saya seperti di bumi itu muter gini, kayak anak-anak main biasa kan ada permainan di bumi gitu ya, kayak main game, seperti kayak nabrak gitu. Ketika saya merenungkan begitu ya, artinya terlalu kecil saya memahami berkat jasmani. Karena ketika berbicara soal berkat jasmani, kita berpikir uang, kita berpikir rumah, kita berpikir mungkin fasilitas-fasilitas yang bisa kita nikmati di daratan ini. Rupanya sudah Allah kerjakan lebih dari itu semua. Kenapa saya katakan begitu? Sedikit saja semua tidak bergerak pada tempatnya dan tidak pada waktunya, tidak ada gunanya Bitcoin. Gak ada gunanya aset saat apa segala, gak ada gunanya karena bumi ini hancur. Jadi makanya ketika saya terbangun pagi itu saya bilang, saya minta ampun Tuhan kalau saya terlalu bodoh untuk memahami berkat Tuhan di hidup saya. Ya, jadi saya berharap juga dari tadi lagu-lagu yang sudah dinyanyikan bahwa bila topan keras melanda hidup, saya percaya semua kita ini punya persoalan, punya badai hidup masing-masing. Karena iman itu bertumbuh oleh pengajaran, tetapi bukan hanya teori, tapi apa yang diajarkan itu kita hidupi, dan kita hidupi itu melalui proses kehidupan kita masing-masing. Kalaupun hamba Tuhan berkata percayalah kepada Tuhan, Bapak Saudara akan berkata amin. Itu dalam pengakuan mulut kita, mengaku dengan mulut, dan mungkin juga dengan hati kita percaya. Tetapi dengan setiap iman itu pasti diuji. Makanya pertumbuhan iman itu bukan hanya melalui pengajaran, tetapi juga melalui proses kehidupan. Artinya firman itu bukan hanya kata, tapi itu adalah kehidupan. Oleh sebab itu saya percaya, kalau kita percaya Tuhan, saya percaya juga bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya itu hidup. Dan Tuhan yang hidup itulah yang menggerakkan kita, yang terus menuntun kita dalam kehidupan ini. Oke, hari ini
Ada satu pesan yang mau saya bagikan, kelanjutan dalam Lukas pasal 12. Ini agak panjang ayatnya, mungkin saya tidak akan baca, tetapi nanti penjelasannya saja kita baca ayat-ayat ini. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Judul renungan hari ini adalah Gereja adalah hamba Tuhan. Saya ulangi, gereja adalah hamba Tuhan. Gereja bukan soal tempat, tapi gereja adalah hamba Tuhan. Gereja bukan soal jabatan gerejawi, entah itu pendeta apa dan lain sebagainya. Gereja itu adalah hamba Tuhan. Jadi kalau Bapak Saudara bisa lihat, tolong tampilkan terlebih dahulu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, bahwa gereja itu adalah setiap pribadi yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya ulangi, gereja adalah setiap pribadi, berarti kita ini pribadi, individu. Setiap pribadi yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tadi Naboru Roy bilang, kapan bimbingan baptisan air? Mungkin ada si Jensen atau Martin yang bertanya. Karena memang iman itu keputusan pribadi. Tidak bisa berkata, kalau dulu di Tanah Karo yang paling parahnya datang orang tua, aku jatuh di sekolah minggu, titipkan dulu kolektif Bapak ya. Penghinaan enggak ya? Emang Tuhan butuh duit? Mungkin gereja butuh duit untuk operasional, tapi jangan perlakukan Tuhan itu. Makanya sering sekarang itu jadi perdebatan kan. Hanya gara-gara melakukan firman Tuhan, orang berdebat di media sosial sampai jemaat bingung mana yang benar, mana yang apa ini. Ini tidak lagi berlaku di perjanjian baru, ini tidak lagi berlaku. Begitu kan? Jadi saya berharap biarlah hidup kita tertuju kepada Tuhan. Jadi setiap pribadi kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mana tadi 1 Petrus tadi pasal 2 ayat 9. Inilah gereja. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ayat 9. Dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapapun kita, bukan lagi hanya bangsa Yahudi, tetapi setiap bangsa, setiap pribadi, segala bangsa, suku dan bahasa. Siapa yang terpilih? Bahkan dikatakan imamat yang rajani. Artinya imam dan raja, imamat kerajaan Allah. Kita ini imamat rajani, bangsa yang kudus. Dan soal kekudusan, banyak orang mengejar kekudusan, tetapi itu tidak berlaku. Standar kekudusan di hadapan Allah itu kekudusan Allah. Makanya standar kekristenan bukan gereja, bukan pendapat orang lain, tapi standar kekristenan adalah Kristus. Bapak Saudara tidak bisa berkata standar kekristenan itu pendeta. Pendeta pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana mungkin menyelamatkan saudara? Jadi standar kekristenan itu adalah Kristus itu. Sehingga dikatakan bangsa yang kudus bukan karena kekudusan manusia yang saya katakan tadi. Kalau Alkitab berkata bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Saya percaya tidak ada di sini yang mau memakai kain kotor, kain lap. Itu hanya diinjak-injak dan untuk keset kaki saja. Kesalehan manusia hanya seperti kain kotor. Jadi tidak ada yang kudus dari manusia karena sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang perlu diajari di sini berdosa, karena dosa itu sudah di dalam darah dan daging kita. Jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, artinya milik Allah. Kalau sendiri katanya berarti tidak ada yang lain. Tadi lagu apa yang katakan? Suka-sukamu Tuhan. Jadi ini kita ini hanya gombal-gombalin Tuhan aja, ngomong kosong. Suka-sukamu Tuhan, tapi tetap suka-suka saya. Hidupkunya bukannya aku lagi, tapi segala sesuatu milik Tuhan. Malaikat bilang, untung kau manusia ditebus, kalau nggak tadi udah jadi Lucifer semuanya kan gitu. Jadi kepunyaan Allah sendiri. Tadi yang dinyanyikan apa? Hanya Allah yang kuinginkan. Siapa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan di hidup?
Bahkan engkau mau kehilangan hidupmu demi keinginanmu yang sebenarnya membinasakanmu, betul? Apa yang Bapak Saudara inginkan? Jadi apa yang kita inginkan pasti itu yang kita perjuangkan. Tidak mungkin Bapak Saudara bilang menginginkan Tuhan tapi Bapak Saudara memperjuangkan, agak tegang ya, duit. Dan dikatakan kepunyaan Allah sendiri supaya kamu. Jadi ini gereja bahwa kita dipanggil, kita dipilih, kita menjadi milik kepunyaan Allah, kita menjadi pelayan Allah, artinya menjadi hamba-hamba Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dari siapa? Dari Allah, dari Kristus. Tapi kita ini kan selalu berita hidup kita hanya aku dan perasaanku dan mauku dan inginku. Semua tentang aku dan aku dan aku. Orang tuh capek mikirin kau. Karena semua hanya dirimu tentang dirimu. Orang pun punya diri. Jadi supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi jangan kalau sudah dipanggil keluar dari kegelapan tetap golak. Ini bukan soal hitam atau putih ya. Bukan soal rupa tadi, tetapi soal di mana ada satu kerajaan, ada satu kehidupan yang berubah. Yang tadinya ada dalam kerajaan dunia menjadi ada dalam kerajaan kekal. Yang tadinya ada dalam kerajaan kebinasaan, kerajaan iblis, ada dalam kerajaan Allah. Yang tadinya kita ada dalam kegelapan dibawa kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini bukan hanya soal bentuk, tetapi soal kehidupan, di mana dikatakan bahwa kehidupan kita ini terang. Orang bisa menemukan kebenaran, orang diberkati melalui kehidupan kita. Bukan melalui kehidupan kita, orang lain tahu berbuat dosa. Ngerti ya? Jangan kita berkata kita ada dalam kerajaan terang Allah yang ajaib, tetapi melalui hidup kita orang tahu berbuat dosa. Seharusnya melalui hidup kita orang tahu bagaimana hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah orang-orang yang hidup dalam terang yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita pun sebenarnya bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh. Jadi tidak mungkin orang yang beroleh belas kasihan Tuhan bisa merendahkan orang lain. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Abang Pak Jeremy. Ketika saya bilang begini, kegagalan orang belajar kebenaran ketika dia tidak menyadari bahwa dia tidak benar sehingga butuh kebenaran. Kegagalan orang belajar kebenaran adalah ketika dia belajar kebenaran semakin merasa dirinya benar. Itu kegagalan. Dan di dalam kegagalan kita mengerti, pasti reaksi kita pun akan pasti salah. Seharusnya ketika kita belajar kebenaran, kita menyadari bahwa kita ini tidak benar, sehingga kita butuh kebenaran itu, dan kita hidup dalam kebenaran itu. Ada banyak orang seperti ini tadi, hidupnya pun karena belas kasihan, songong. Kita pun karena diampuni, tapi Bapak Saudara bisa mengingat kesalahan orang lain dan menyerang kesalahan orang lain. Kita pun diselamatkan karena belas kasihan, tapi kita ketika orang lain bersalah, kita yang menghukum dia, mengeksekusi dia. Itu kan kegagalan. Saya berharap ketika kita belajar kebenaran, kita mengerti kebenaran itu dan hidup dalam kebenaran itu. Oke, kembali ke pembacaan Lukas tadi. Jadi gereja tadi adalah imamat rajani, pelayan kerajaan Allah. Dan kalau bicara soal hamba Tuhan, kalau hamba itu artinya doulos, budak. Budak itu ditebus. Jadi semua kita tadi, kalau dari pembacaan tadi kesimpulannya begini, bahwa kita semua ini sebenarnya adalah budak karena dosa, budak kebinasaan, budak dosa. Tetapi kita ditebus oleh darah anak domba. Kita ditebus oleh Kristus. Jadi kita ditebus dan kita menjadi hamba penebus. Artinya kita ini adalah abdi-abdi Allah, pelayan-pelayan Allah.
Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan secara cepat di sini. Dari satu perikop ini dari Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Bagian pertama, gereja adalah hamba Tuhan. Di bagian pertama bahwa hamba di gereja adalah hamba Tuhan, yaitu hamba yang teguh dan tekun dalam kebenaran. Saya ulangi, gereja adalah hamba Tuhan, yaitu hamba yang teguh dan tekun hidup dalam kebenaran. Karena bicara soal teguh, bicara soal tekun, itu bukan instan. Itu ada satu proses perjalanan yang terus dibentuk dan terus berproses. Karena arti kata teguh itu artinya teruji, terbukti. Dan kalau bicara soal ketekunan berarti itu teruji itu bukan hanya sekali, tetapi memang teruji dan terus diuji dan tetap akan menjadi teruji. Di ayat 35 dikatakan begini, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kalau Paulus katakan begini di dalam kitab Efesus bahwa berikat, pinggangkan kebenaran. Nanti saudara bisa baca di rumah bahwa ini pentingnya kita ini semakin menyadari, mengerti kehidupan ini semakin singkat. Nanti tolong baca di rumah dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 18. Dan di situ dikatakan bahwa berikat, pinggangkan kebenaran. Jadi dikatakan hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan supaya ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 37. Oke, yang bagian pertama tadi sudah yang saya baca tadi, itulah mengenai hamba yang teguh dan tekun hidup dalam kebenaran. Jadi di ayat 35-36 tadi sudah dibacakan. Bagian kedua, bahwa gereja adalah hamba Tuhan, yaitu hamba yang berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangan Kristus kembali. Dikatakan berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi berbahagialah orang yang menantikan kedatangan tuannya. Ayat 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 40. Satu lagi. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi di bagian kedua ini adalah gereja adalah hamba Tuhan, yaitu hamba yang berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangan Kristus kembali. Yesus pernah berkata kepada para murid bahwa dikatakan apa? Bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, sebab aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali kepadamu, supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Artinya Kristus pasti datang kembali supaya kita ada di rumah Bapa. Karena hanya Dia yang tahu jalan ke sana. Karena Dialah jalan itu. Makanya mereka berkata, bagaimana mungkin kami tahu jalan ke situ? Apa yang dikatakan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada apa tanpa melalui Aku. Jadi Kristus pasti datang kembali untuk menjemput umat pilihannya. Mungkin Bapak Saudara pernah mendengar atau membaca peristiwa di mana ketika Yesus memberi perumpamaan mengenai berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangan Kristus. Yesus pernah berkata begini, bahwa ada 5 perempuan bijak, ada 5 perempuan bodoh. Jadi dengar, berarti di dalam gereja pun ini akan terjadi, bahwa ada orang bijak, ada orang. Saya percaya di
semua kita yang ada di tempat ini tidak ada yang bodoh. Orang bodoh karena tidak mengerti kebenaran dan tidak ada di dalam kebenaran. Jadi bukan salah pendeta, bukan salah hamba Tuhan, karena sudah diberitakan, sudah disampaikan. Jadi ketika Yesus berkata ada 5 perempuan bijaksana dan 5 perempuan yang bodoh. Kenapa dikatakan bahwa itu mengenai pelita tadi? Bahwa di mana ketika mereka lihat bahwa tuannya belum mempelai itu belum datang-datang, sehingga yang 5 yang bijaksana ini punya persediaan minyak. Tetapi 5 yang lain tadi tidak punya persediaan. Sehingga karena begitu lama menantikan, habislah minyak dalam pelita itu. Sehingga orang perempuan-perempuan yang punya persediaan itu, mereka tetap stay. Mereka tetap siap sedia. Tetapi yang sudah kehabisan minyak apa? Pasti gerasak gerusuk. Gerasak gerusuk dan mereka pergi mencari minyak. Dan ketika mereka kembali, apa yang terjadi? Pintu sudah ditutup. Jadi dengar, bahwa kebodohan memang itu bukan menjadi sesuatu yang, artinya begini, kebodohan itu akan berujung kepada penyesalan dan penyesalan itu berujung kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, saya percaya orang yang ada di dalam Kristus tidak ada yang bodoh. Iblis pun jijik sama orang bodoh. Percayalah, iblis pun nggak mau buang-buang waktu ngurusin orang bodoh. Orang bodoh artinya saya percaya orang yang punya akal budi, orang yang punya akal budi yang sehat, jiwa yang dibaharui firman tidak akan bodoh. Tetapi kita semua memang adalah orang-orang yang sudah berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangan Kristus. Artinya kita tidak lagi Artinya kita tidak lagi ada sesuatu yang kita sesali lagi. Tapi kita menyadari bahwa ketika Yesus datang, itulah kebahagiaan kita. Bagian ketiga, gereja adalah hamba Tuhan, yaitu hamba yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab dalam segala karunia Tuhan. Di ayat 41, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Ayat 42, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Itu garis bawah ini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Memang satu naluri ya, biasa begitu. Contohnya nih, kalau pemimpin datang, yang malas pun jadi rajin. Kalau ketahuan kapan tuannya datang, yang malas itu pun jadi rajin dia. Makanya kadang aku berpikir tadi, kenapa Tuhan itu tidak langsung kasih tahu begini waktunya. Rupanya memang ini tadi banyak penipu. Manusia itu penipu ulung. Bahkan di dalam kitab Yeremia dikatakan betapa liciknya hati manusia. Hatinya sudah membatu. Yang paling licik di dunia ini bukan iblis, tapi hati kita pribadi. Hatimu iblis pun tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Suamimu pun tidak tahu, istrimu pun tidak tahu. Tidak ada manusia yang tahu, bahkan malaikat pun tidak tahu. Makanya itu menjadi area bagi seseorang untuk menipu. Makanya saya katakan bahwa kalau seseorang bisa menipu dirinya sendiri, dia penipu sesungguhnya. Jadi dikatakan bahwa berbahagia yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Makanya seperti itu tadi, Tuhan pun tahu, Tuhan gak mau berdebat juga ya. Engkau yang akan menjelaskan dirimu sendiri. Jadi kalau Tuhan datang pada waktunya, artinya hanya orang yang giat, orang yang mengerjakan tugas panggilannya, orang yang rajin di dalam tugas panggilannya,
yang akan berbahagia. Tapi kalau tidak, ya, jadi mari, saya harus sampaikan ayat 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi hanya orang yang bisa dipercaya yang akan beroleh kepercayaan. Dunia pun melakukan itu. Dunia pun akan mempercayakan sesuatu bagi orang yang bisa dipercaya. Kerajaan Allah akan mempercayakan sesuatu nilai yang kekal bagi orang yang bisa dipercaya. Mungkin berulang-ulang kali saya kasih tahu bahwa ketika saya di Palembang mendapat mimpi, saya bilang tadi, ketika saya berkaget bahwa orang yang melayani bukan menurut saya hamba Tuhan, dan orang yang selamat bukan yang menurut saya orang yang pantas diselamatkan. Sampai Tuhan memberi penjelasan melalui mimpi, dan saya mengambil kesimpulan, Allah yang benar tidak akan pernah salah memberikan sesuatu kepada seseorang apa yang menjadi bagiannya. Allah yang benar memberi yang benar bagi orang benar. Tidak mungkin Allah yang benar memberi yang benar bagi pendusta, penipu. Jadi cukup jelas. Mungkin mohon maaf kalau ini terlalu keras, tapi nggak ada waktunya lagi untuk memanja-manjakan bicara ini. Sebagai orang Kristen kita sudah, saya percaya dari kecil Bapak sudah dibimbing sebagian besar. Orang yang 3 bulan kenal Kristus pun dia suka makanan yang keras. Mohon maaf, kalau kau mau pengen terus dimanjakan, kapan dewasanya? Jadi gereja adalah hamba Tuhan, yaitu yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab dalam segala karunia Tuhan. Kalau engkau mengakui Tuhan, segala yang ada padamu adalah karunia Tuhan, ada tugas nilai ilahi, nilai kerajaan Allah yang ada di situ. Bapak saudara mengakui segala karunia, segala sesuatu yang ada padamu karunia Tuhan. Gak usah dulu bilang istri, gak usah dulu bilang anak, gak usah dulu bilang duitmu, asetmu, rumahmu. Napasmu pun milik Tuhan. Itu karunia Tuhan. Dan ada tanggung jawab dalam napas yang kau nikmati. Saya berharap kita semua adalah orang-orang yang mengerjakan tugasnya. Kristus pasti datang kembali. Bapak ibu saudara mau tidak mau, setuju tidak setuju, dia pasti datang kembali. Berbahagialah orang yang didapatinya hidup mengerjakan tanggung jawabnya, tetapi celakalah orang yang tidak mengerjakan tanggung jawab. Selanjutnya, gereja adalah hamba Tuhan, yaitu mungkin ini satu perbandingannya sebelum ke gereja tadi, bahwa tadi dikatakan ada hamba yang mengerjakan tugas, tapi juga rupanya ada hamba yang jahat. Tolong tampilkan di ayat 45 selanjutnya. Tadi dikatakan hamba yang berbahagia, hamba yang mengerjakan tugasnya, tapi ada satu hamba yang jahat. Ini coba perbandingannya, lihat. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat, berarti rupanya memang itu sudah pasti sini. Ketika ada kebenaran, akan ada juga dusta. Ketika ada terang, ada gelap. Ketika ada yang baik, ada yang jahat. Makanya lucu ketika orang di dalam Kristus tetap menjadi orang. Halo. Allah murah hati adalah sesuatu yang lucu ketika orang yang ada di dalam Tuhan beriman kepada Allah tetapi tidak murah. Sama halnya. Adalah satu hal yang aneh ketika orang berada di dalam Kristus tetapi tetap menjadi orang jahat. Jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, kan saya bilang tadi kan, betapa liciknya hati manusia. Tidak ada yang tahu soalnya. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya di akhirnya Tuhan akan berperkara dengan setiap pribadi. Dikatakan apa? Dia berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Berarti kalau suara di hati ini kan hanya dia yang tahu dan Tuhan yang tahu kan. Ini pemalas tadi yang tidak mengerjakan tanggung jawabnya di dalam Tuhan. Tuanku tidak datang-datang. Lalu apa yang dia kerjakan? Ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan
mabuk. Artinya dia menikmati apa yang dunia punya. Bapak saudara menikmati apa yang dunia punya? Ya sudah pastilah, namanya masih di dunia pendeta kan begitu ya. Kenikmatan dunia itu enak nggak? Enak untuk dinikmati. Ayat 46. Selanjutnya 46. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Makanya pemalas ketika kedapatan oleh tuannya tidak mengerjakan tugasnya, hanya berleha-leha apa yang akan dilakukan oleh tuannya. Setidaknya kalau di kantor tempat profesional ya pasti mungkin dipecat. Betul? Nah, jadi dikatakan bahwa pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Kalau saudara baca dalam peristiwa yang Yesus sampaikan juga bahwa ada hamba yang setia dan tidak setia. Bahwa hamba yang setia itu apa yang dikatakan? Mereka beroleh anugerah, beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang tidak setia itu dibuang kepada kebinasaan, kepada api dan kertak gigi. Ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi saya percaya bahwa saudara sudah selalu mendengar firman, sudah selalu diajar. Tapi kalau tetap kurang ajar, itu tidak salah siapapun, itu salah dirimu sendiri. Jadi hamba yang jahat dikatakan tadi adalah hamba yang menyakiti, karena dia memukuli hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Jadi hamba yang jahat ialah hamba yang menyakiti, dan dikatakan bahwa ia akan dihukum. Berarti hamba yang jahat itu adalah hamba yang akan menerima hukuman, yaitu hamba yang tidak mengerjakan tugasnya dan dia menyakiti satu sama yang lain, artinya tidak hidup dalam kasih. Yang terakhir, gereja adalah hamba Tuhan, yaitu sebagai bahwa dikatakan begini, Tuhan Allah akan berperkara dengan setiap pribadi, termasuk dengan hamba yang baik dengan hamba yang jahat. Saya percaya kita adalah gereja yang hidup, kita adalah hamba-hamba Allah yang baik. Jadi Tuhan Allah akan berperkara dengan setiap pribadi, artinya dengan setiap hamba, dengan setiap pribadi yang ada dalam gereja Tuhan. Tolong tampilkan di ayat 48 ayat terakhir. Dikatakan begini, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Dan selanjutnya dikatakan yang ini, garis bawahi, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Jadi setiap karunia itu ada tanggung jawabnya. Apapun karunia Tuhan itu, semakin banyak karunia Tuhan di hidup kita, semakin banyak talenta, semakin banyak juga yang harus kita perkarakan dengan Tuhan. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi setiap kita pasti akan berperkara dengan Tuhan. Jadi dari pembacaan di ayat 47 dari ayat 48 tadi mengenai hamba yang baik dan hamba yang jahat, bahwa satu hal yang saya garis bawahi di sini, tadi malam juga saya sudah sampaikan di pasal kau, bahwa waktu Lesia dari bertanya kenapa Pak Pendeta lebih suka penginjilan daripada di gereja. Saya bilang di gereja ini banyak kesulitannya. Artinya bukan masalah nggak pernah, bukan karena nggak punya, tapi karena memang nggak pernah dinikmati. Jadi masalah gereja bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak melakukan. Saya tidak tahu, Bapak Saudara, karena tidak tahu atau karena tidak melakukan. Saya percaya sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya, bukan masalah karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak melakukan. Betul atau benar?
Jadi kapan lagi Bapak Saudara mau lakukan? Nunggu Tuhan Yesus datang, engkau akan dibunuh, dibinasakan. Tapi ketika engkau melakukan, engkau akan berbahagia dan engkau lah yang menikmati kebahagiaan. Jadi saya ulangi kembali, bukan saatnya lagi kita diperdebat. Karena bukan karena Bapak Saudara tidak tahu, tapi karena tidak melakukan. Berbahagialah orang yang melakukan, karena mereka yang akan menikmati kebahagiaan. Tapi celakalah orang yang tidak melakukan, karena mereka lah yang akan menikmati kebinasaan. Jadi mohon maaf kalau saya terlalu keras untuk menyampaikan hal ini, tetapi sebagai gereja Tuhan, saya percaya kita harus menggenapi kehendak Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Saya mau main musik. Satu hal yang harus kita pahami Bapak Saudara, bahwa berbicara soal hamba Tuhan, bicara soal hamba Tuhan tadi adalah artinya melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak saya. Tapi siapa yang menjadi Tuhan kita, kehendaknya lah yang kita kerjakan. Hamba Tuhan itu bukan hanya berbicara soal menggenapi atau mengerjakan kehendak Tuhan, tetapi bahwa kehendak Allah itu juga digenapi di dalam kita. Karena banyak orang melayani pekerjaan Tuhan tetapi tidak sedang melayani Tuhan. Banyak orang ada di dalam gereja tapi tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi, banyak orang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani tapi tidak sedang melayani Tuhan. Ada banyak orang datang ke gereja tetapi tidak sedang beribadah kepada Tuhan, hanya mengisi bangku kosong saja. Lebih baik bangku ini kosong kalau kau datang bukan untuk beribadah kepada Tuhan. Ngapain? Buang-buang waktu. Ada banyak yang lebih baik kau bisa kerjakan kalau kau datang bukan untuk beribadah, atau hanya untuk melihat pendeta, untuk melihat yang tampil, atau hanya untuk tampil. Kita ada untuk menggenapi kehendak Tuhan, dan kehendaknya harus digenapi di dalam kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan mampukan kita berjalan dalam perkenanan dan kebenaran Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang mata. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama hidupku ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang menegur kami Tuhan. Kami rindu kami boleh menjadi hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang selalu waspada sampai saat Engkau datang. Ketika Engkau datang, kami adalah hamba-hamba-Mu yang terpilih, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu, bantu kami Tuhan, Roh Kudus. Kami mau terus lebih baik hari lepas hari, agar Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biar firman-Mu boleh kami bertumbuh di dalam hati kami masing-masing Tuhan, berbuah banyak, nama Tuhan dipermuliakan. Kami pulang dari sini Bapa, kami tidak sama seperti kami datang. Kami beroleh sesuatu yang boleh kami perbuat hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini.
buat firman yang boleh kami dengar. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Nya. Kau berkati dia Tuhan dengan segala kerinduannya beserta dengan keluarga istri. Tuhan, Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya, menjadi harapan dan cita-citanya Tuhan. Kami percaya semuanya hanya untuk Tuhan. Berikan Tuhan hikmat, kebijakan, dan semua berkat yang terbaik untuk gembala kami dan keluarga Bapa. Biar orang-orang yang boleh mendengar firman-Mu Tuhan boleh dibenarkan, mereka boleh mengenal Tuhan lebih lagi, karena itulah yang menjadi tujuan hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan warta untuk sepekan. Hari ini ada sekolah minggu jam 4. Nanti anak-anak boleh beribadah. Kata Felis, kata Keva, semuanya boleh datang ya. Kita bawa anak-anak kita, cucu kita semuanya untuk beribadah. Ada ibadah keluarga tetap di hari Jumat jam 8 malam. Mari Bapak Ibu yang punya waktu datang, karena apalagi yang bisa kita kasih sama Tuhan kalau kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Nanti datang jam 8 malam hari Jumat. Ada ibadah kaum ibu juga, luar biasa kaum ibu di tempat ini juga boleh memuji Tuhan. Nanti di jam 4 hari Sabtu di gereja, atau mungkin nanti ada satu tempat di rumah, nanti kita infokan di grup ya. Kemudian ibadah yud hari Sabtu jam 7:30. Ayo anak-anak muda, semangat ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada Kakak Intan, nanti Kak Ratna, ada Bu Gembala juga yang siap sama Pak Pendeta untuk membimbing kaum yud, karena kaum yud ini sangat penting ya untuk jadi kemuliaan Tuhan di masa depan. Amin. Amin. Kemudian ibadah umum di hari Minggu tetap nanti ada di jam 10:30. Bapak Ibu 15 menit sebelumnya kalau boleh hadir di tempat ini, kita berdoa bersama, bersaat teduh bersama ya. Itu aja. Ada lagi Kak? Oke, untuk bimbingan baptisan air dimulai 22 Juni. Nanti untuk selengkapnya boleh tanya Bapak Gembala ataupun sekretaris jam 7:30. Nanti yang mau ini ya bimbingan boleh. Untuk kelas pembangunan sudah cukup, tapi kita mungkin kedepannya banyak hal yang harus kita benahi lagi. Kita tetap berikan yang terbaik buat Tuhan, menabur buat Tuhan. Amin. Amin. Udah itu aja, apalagi Kak? Udah. Oke. Bapak Gembala, kami persilakan untuk menutup. Mungkin ada beberapa yang harus direvisi. Ini kan yang sudah dipakai dipotong aja. Saya nanti disalahin lagi. Ya, karena kan 15 dipotong, jadi lebih baik yang dicantumkan saldonya. Oke, dan kita juga bersyukur hari ini mungkin ada Laisya dari bisa menyampaikan satu kata sebelum kita akhiri, karena kita juga bersyukur selama ini bisa beribadah melayani bersama di tempat ini, dan kemungkinan besar di bulan ini Laisya Dari akan berpindah tugas. Semakin dimanapun berada, semakin bertambah juga berkat Tuhan ya. Semakin dia juga di dalam Tuhan. Udah capek aku nangis ya. Oke, baik, mohon izin waktu sebentar buat menyampaikan sepatah dua patah kata. Shalom Bapak Ibu sekalian, kaum muda dan anak-anak terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Semoga kita penuh dengan sukacita. Walaupun mungkin ini hari terakhir saya melayani di sini. Kenapa? Karena ada keputusan besar juga dari keluarga kami, karena istri Mama Beatrice pindah
ke tempat yang baru, sekolahnya yang lebih baru. Karena di sekolah yang sekarang hanya sekolah TK lah, TK. Jadi kami harus memikirkan masa depan anak-anak kami ke depannya. Karena di sekolah yang saat ini, yang baru ini, yang di Cipayung, mereka tersedia sampai dengan SMA. Jadi itulah yang kami perjuangkan, walaupun memang banyak yang harus korbankan. Ya, itu semua demi masa depan anak-anak kami. Jadi memang ini sekolah ini pun merupakan cita-cita Mama Beatrice dari 10 tahun lalu, kurang lebih 10 tahun lalu. Sejak dia lulus kuliah, memang ini sekolah yang dia impikan. Jadi puji Tuhan, sangat sukacita akhirnya impiannya terwujud, walaupun kami harus pindah dari tempat ini. Sebenarnya kami dari Cipayung. Sebelum kesini, kami dari Cipayung. Dan mungkin Pak Pendeta sering bilang kalau tidak ada yang badi selain kematian. Mungkin ada perjumpaan, ada perpisahan. Ya, dan tidak ada yang kebetulan. Saya juga nggak pernah kebayang bakal tinggal di sini. Nggak tahu apa rencana Tuhan di tempat ini. Ternyata ya, kalau boleh cerita, kurang lebih 3 tahun saya melayani di sini. Kalian udah sebagai keluarga yang kurang. Terima kasih. Saya cuma bilang terima kasih. Kadang saya agak risih gitu. Ada beberapa orang yang mengucapkan terima kasih ke saya. Terbalik buat saya harus berterima kasih karena saya kasih tempat untuk melayani. Kadang kita punya talenta, mungkin banyak lebih jago dari saya, lebih jago dari pemusik-pemusik di sini, tapi mereka nggak punya tempat buat melayani. Terima kasih. Saya dipercaya, dikasih kesempatan untuk melayani. Karena Tuhan cari yang mau. Tuhan cari yang mau, bukan cari yang jago, bukan. Menurut saya ya. Jadi saya agak kadang terima kasih layak saya dari enggak. Saya terima kasih udah bisa melayani di sini. Mungkin saya bukan jemaat di sini, saya Katolik, tapi saya sangat terberkati dan keluarga, anak-anak pun sangat terberkati berkat pelayanan yang ada di sini, di gereja ini. Mungkin Bu Gembala, saya lebih tahu sejarahnya tempat ini. Mohon maaf ya, jangan sedih terus loh kita ya. Dulu tempat ini kecil banget, mungkin saya saksi sejarah di luar jemaat yang tahu perkembangan gereja ini dari rumah kecil. Ini dulu kebun ini dulu. Ya mungkin lokasi gerejanya hanya di tengah ini, panas, sempit, kecil. Tapi sekarang sudah megah, ada AC-nya, adem. Bersyukurlah Bapak Ibu semua, bersyukurlah karena ini seberkat perjuangan, bukan hanya Pak Pendeta yang berjuang. Bapak Ibu juga dan kaum muda juga ikut ambil bagian pastinya. Jadi tolong pertahankan, semakin kompak ke depannya. Terima kasih juga atas perhatiannya buat jemaat yang ada di sini, buat keluarga kami. Mungkin waktu anak-anak kami sakit, Mama Beatrice sudah mau operasi, didoain dari tempat ini. Saya yakin semua menembus langit dan akhirnya juga operasi jalan lancar. Istri sekarang sehat, ada di sini. Anak-anak pun kalian lihat sehat semalam ya kan. Itu berkat kemurahan Tuhan, juga berkat bantuan doa Bapak Ibu semua, teman-teman kaum muda. Jadi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya, baik saya
istri atau anak-anak yang kurang berkenan, tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya agar ya kami lancar lah ke depannya dimanapun kami berada. Saya juga bingung nantinya, nanti malam minggu saya ngapain gitu, ngapain, karena udah jadi kayak makan tambak garam jadinya, kayak udah jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau malam minggu saya pasti kesini berlatih. Bingung saya, tapi semoga di tempat baru pun saya bisa melayani, karena seperti kata pendeta, pelayanan bukan hanya di gereja, tapi di keluarga pun kita bisa melayani dengan sepenuh hati. Mungkin dengan kakak kami yang ada di sana nanti. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas segala tingkah laku ucapan saya yang kurang berkenan. Secara khusus saya juga terima kasih buat pendeta. Jadi awal mulanya aku melayani hanya sekedar mengantar anak sekolah minggu. Kalau kita ingat semua ya, hanya mengantar anak sekolah minggu. Ternyata ya memang saya dari dulu memang suka perkusi lah, main musik perkusi. Akhirnya gereja ini beli kahon, ya cuma harga 120.000 kurang lebih. Tapi meskipun masih itu bisa melayani. Desember 2022 kita sewa drum buat Natal. Terus mohon maaf ya agak lama ya. Terus Februari tiba-tiba datang kami ini. Itu apa ya, buat saya luar biasa gereja ini. Karena mungkin saya sampai sekarang nggak punya drum, jadi nggak tahu, gue pukul paha aja kalau mau latihan. Makanya saya sering ngerekam sebenarnya, rekaman itu untuk saya belajar apa yang kurang, mana yang harusnya seperti apa, seperti itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang masih digunakan, yang jadi habit baru buat mungkin ada yang nggak hadir untuk beribadah bisa lihat ulang seperti itu. Jadi yang Bapak Ibu nggak tahu juga, gembala ini juga sering saya gangguin. Bu Gembala ya, mungkin tahu lah kurang banyak. Sering datang ke rumah sebenarnya, mendoakan kami, menasihati kami. Luar biasa Bapak Gembala ini. Harusnya Bapak Ibu semua bersyukur punya pendeta Hizkia Panjaitan, karena ya dia bisa menerima saya juga. Awalnya memang dari Bapak Pendeta semua ini semua bisa terjadi. Saya diundang, saya dipercaya. Dan terlepas juga buat teman-teman pemusik, WL Singer, terima kasih kebersamaannya. Bapak Ibu, jadi WL Singer pemusik itu nggak mudah. Tiap minggu kita latihan, kadang Jumat kita ambil kunci. Dan ini saya cerita biar tahu aja ya, bukan saya menspesialkan mereka, kita semua saya melayani, tapi nggak mudah. Saya udah ngerasain. Kadang di rumah kita punya masalah, tapi tetap kita harus berkumpul di sini, latihan dengan fokus, dengan tetap semangat seperti itu. Saya udah ngalamin gitu loh. Tahun 2023 Desember anak saya opnam Benjamin. Tapi hari itu adalah hari sekolah minggu. Jadi Mama Beatrice sama Benjamin di rumah sakit, kami kesini untuk melayani sekolah minggu. Itu terjadi. Jadi ini bukan omong kosong. Jadi kadang-kadang juga lagi latihan anak sakit, tapi kita tetap harus melayani. Itu nggak mudah, jadi saya mohon support teman-teman WL, pemusik segala macam. Mungkin kalau Jumat malam atau Sabtu malam lewat dari sini cuma kasih buka pintu semangat gitu, udah senang mereka, Gitu. Semoga semuanya. Aku juga berdoa nanti ada talenta baru. Mati 1 tumbuh 1000 ya, amin.
Gue ngamati itu lah, berkurang satu tumbuh 1000 gitu. Makanya tadi gue bilang Tuhan cari yang mau, bukan cari yang jago ya, kayak gitu. Juga untuk guru sekolah minggu, terima kasih banyak. Saya bukan orang keseneng baik, tapi saya sangat terbantu untuk mengenalkan Tuhan Yesus bagi anak-anak kami. Saya pun susah untuk awal-awalnya susah untuk buat doa segala macam, karena mungkin di Katolik udah ada pakem-pakemnya ya, doa-doanya segala macam. Jadi memang kami terbiasa untuk doa-doa yang memang teks seperti itu. Tapi kalau di sini saya nggak peduli ini bukan Katolik. Yang penting buat saya sama istri ya Tuhan Yesus. Yang penting tetap Tuhan Yesus itu porosnya, seperti itu. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu sehingga membimbing anak-anak kami. Saya sangat jadi mudah gitu ngajak mereka berdoa malam, doa makan, dan mereka juga jadi habit juga. Pasti makannya berdoa segala macam. Itu juga pasti bantuan dari guru sekolah minggu. Intinya kami sangat terberkati dengan pelayanan di gereja ini. Semoga jemaat-jemaat semua di sini selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, sampai ketemu kesempatan yang lebih baik. Saya semoga mendengarkan juga berita-berita lebih baik. Saya sering berbicara sama Pak Pendeta kalau ini gereja masih besar. Gak tahu kenapa, saya merasa ini gereja masih besar dan kelihatan karena saya tahu sejarahnya. Dari rumah kecil sampai sebesar ini, mungkin nanti ditingkat segala macam. Yang penting tetap kompak lah, jemaat-jemaat sini saling mendukung. Jadi pesan terakhir dari saya, berlombalah untuk saling melayani dengan hati yang tulus. Berlombalah, jadilah nomor 1 untuk saling melayani. Dan semoga kita semua semakin terberkati dan semakin memberkati. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mohon pamit. Itu dari kita. Gantiin anak, kerjain sekolah itu ya. Ini semangat buat pas Natal choir. Siapa ini?
kami dari awal musik mengucapkan terima kasih buat dari yang selain paling berbuat terima kasih karena dari ya kalau dari kemudiannya sangat semangat ya untuk melayani dan mungkin kami doakan mendoakan juga mungkin sudah jadi bisa melayani kedepan mungkin bisa baru dan juga terus melayani teman-teman dan manapun sudah saya untuk Yesus jadi contoh Yesus jadi di atas. Sukses Pak. Sehat Pak. Yang terbaik buat keluarga dari Tok. You. Amin. Mengucapkan terima kasih untuk Bang Betri sudah membantu kami yang lainnya. Dan saya terus Bang. Semoga di tempat baru terus menjadi buat istri dan semua anak dan keluarga. Amin. Ya. Dan tetap terus melayani Tuhan seperti dimanapun berada, tetap sehat, keluarga, ketemu lagi nanti kita di sini tapi itu udah lantai 2 ya Bang. Karena ya walaupun tidak di sini bisa ada banyak tempat melayani, saya yakin dengan hati yang punya saya salah melayani yang baru karena yang di mana-mana melayani Tuhan terutama untuk kondisi melayani dan Kami dari kami itu mengucapkan terima kasih buat itu Syedani dan keluarga untuk selama ini sudah melayani gereja buat kita semua jemaat yang ada di gereja ini. Semoga Tuhan yang bisa membalas setiap kebaikan dari kita dan keluarga. Kami juga yang di sini tetap bersemangat, tetap bisa bersama melayani Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, ini bukan apa-apa ya, bukan karena selama ini memang beberapa kali kita coba kasih kado Natal pun dia tidak mau. Dan ini teman-teman pelayanan, tim pelayanan, rekan-rekan melayani kasih cenderamata buat lain. Saya juga tidak tahu ini apa namanya, foto, karikatur. Oh, maaf jadul kurang paham. Jadi ini kata-katanya bahwa apa yang terjemahan bahasa Inggris? I pitch my life at his altar. Oh, apa namanya? Talentaku adalah altar itu artinya mesbah. Oh iya. Dari akhirnya kita bilang itulah terjemahannya. Nanti search Google. Oke lah ya. Jadi memang aku juga sering sekali beberapa kali lagi dikasih tahu bahwa tidak ada yang bisa kulakukan buat Tuhan. Jadi kalau aku bisa melayani Tuhan itu aku bersyukur banget lah ya. Jadi, makanya saya kemarin kasih usul buat tim pelayanan bahwa talentanya menjadi mesbahnya buat Tuhan. Saya bilang
Karena pelayanan itu mesbah, korban, bukan bukan doi, tapi mesbah, korban. Jadi saya percaya dimanapun lain berada, tetap bangun mesbah buat Tuhan. Keluarga dimanapun lain menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus berkati ya. Sampai istri harus Oh iya. kredit yang dia tampilkan artis. Yuk, bukan boleh ikutan. Yang mana ini kalian kan keluarga. Bawa tenang. Dibawa aja kali. Ayo. Udah cantik-cantik kau. Sama tuh tips deh tuh. Ada bukan itu daunnya juga. Iya betul. Saya mau minta saya jalan menangis lagi. Tiga lagi. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2. Oke, kita percaya dimanapun nanti lain berada, diberkati Tuhan dan terus semakin giat lagi di dalam Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita sebelum itu sebagai berdiri. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan sudah berkati. Dalam setiap pujian penyembahan kami berkenan bagimu, dan kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang disukai oleh Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi semua para pelayan yang sudah melayani, Tuhan terus berkati. Pakai hidup mereka menjadi alat yang indah di dalam hati dan di dalam tangan Tuhan. Bahkan semua umat-umatmu yang hadir hari ini, Tuhan, Kau tahu, Kau sangat mengenal jalan hidup mereka. Kau yang selalu memberkati, memelihara mereka di dalam kasih setia-Mu. Tuhan, berkati setiap rumah tangga keluarga mereka. Penuhi mereka dengan anugerah, penuhi mereka dengan kasih dan sukacita Tuhan. Rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang menjadi teladan dan penuh dengan anugerah Tuhan. Terlebih kami juga berdoa bagi setiap keturunan mereka, Tuhan juga yang memberkati dan memberi masa depan. Bahkan setiap kami yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Berikan kami rezeki yang baik yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan mungkin bagi mereka yang sedang mengalami persoalan, Tuhan juga yang membela mereka, memberikan mereka kemenangan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, tanpa terkecuali kami semua berlimpah-limpah dalam anugerah Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur buat ibadah kami yang sudah Tuhan berkati. Tuhan juga yang terus memberkati lingkungan kami, Perumahan Metro Cigunar, Parung Panjang, bahkan bangsa kami tetap diberkati dan senantiasa diberkati Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa bagi Laisya Dari yang akan sebentar dan akan berpindah tugas ke tempat yang lain. Tapi kami percaya dan bersyukur bahwa dia sudah melayani Tuhan, dan kami percaya dia akan terus melayani Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya dimanapun dia berada. Biarlah mereka tetap dipelihara di dalam kasih setia Tuhan.
Mereka semakin mengasihi Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan sepenuh hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, percaya Tuhan sertai sempurna kehidupan mereka. Bahkan Bapak juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan juga melawat mereka dengan anugerah-Mu dan berikan mereka rasa haus dan lapar akan Tuhan, supaya kami akan datang beribadah berbakti bersama memuliakan Tuhan. Terima kasih, korban syukur apapun yang kami bawa kepada Tuhan, dan itu semuanya berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan juga yang menyertai kami tiba di rumah kami dengan segala selamat, penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Bapak dan Saudara, sebelum kita akhiri semuanya, mari kiranya terimalah berkat, rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita, dan cinta kasih sayang Allah yang sempurna yang sudah kita terima di dalam Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan setia dan anugerah-Nya berlimpah-limpah bagi kita. Terimalah semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Saudara. Tuhan Yesus Tuhan berkuasa.